Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Kemudian tujuan hidup jangka panjang manusia yang ketiga adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ternyata sebanyak apapun ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah, ternyata belum bisa menjamin kita untuk masuk surga. Dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu terkait apakah ibadah yang telah dilakukannya itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka inilah tuntutan kepada kita agar melakukan ibadah dengan maksimal, baik dengan jumlah kuantitas yang banyak atau dengan kualitas yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah. Maka para ahli sufi mengatakan bahwa sesungguhnya ibadah yang dia lakukan kepada Allah bukanlah semata-mata untuk melepaskan kewajiban. Atau bahkan ibadah yang dia lakukan kepada Allah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah. Atau mungkin ibadah yang dia lakukan sesungguhnya bukanlah untuk mengejar dia masuk surga atau tidak. Tetapi dengan satu semboyan, Ilahi Rabbi anta maksudi waridoka matlubi. Sesungguhnya dari perjalanan ibadah yang kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sang Pencipta adalah agar kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah bukanlah tidak penting. Tapi pada akhirnya amal ibadah jualah yang akan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Tapi bukan semata-mata. Karena kalau kita meyakini bahwa amal kita lah yang akan mengantarkan kita masuk surga, maka tentu di yaumil qiyamah nanti ketika kita disidang oleh Allah dan ternyata amal kita tidak mencukupi untuk dapat tiket masuk surga. Kemudian kita pun menuntut dan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak masuk surga? Padahal saya sudah salat. Maka Allah akan menjawab komplain kita. Wahai hambaku, memang engkau telah salat. Tetapi apakah salatmu itu telah khusyuk atau fokus kepadaku? Bukankah dalam salatmu engkau masih menghayal, termenung, memikirkan kehidupan duniamu? Maka apakah dengan salat yang begituanlah engkau harapkan, engkau tuntut kepadaku untuk masuk surga? Maka tentu tidak layak. Dan ketika kita mengatakan, ya Allah ya Tuhanku, kenapa aku tidak masuk surga? Padahal aku telah berbuat baik, banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, menolong fakir miskin. Maka Allah akan menjawabnya lagi. Wahai hambaku, memang engkau adalah orang yang baik. Menyantuni anak yatim, engkau menolong fakir miskin, engkau bersedekah. Tapi coba engkau ingat, apakah sedekah infak yang engkau lakukan itu betul-betul ikhlas kepadaku, bukan karena niat yang lainnya. Yang ketika engkau ada kepentingan kepada sesama manusia, maka engkau berbuat baik. Dan ketika engkau tidak punya hajat kepada mereka, lantas engkau pun tidak pernah berbuat baik kepada mereka. Lantas apakah dengan sedekah yang beginian engkau menuntutku supaya memasukkanmu ke dalam surga? Maka tentu tidaklah layak. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, maka kalau kita kembali membaca sedikit riwayat Abu Nawas ketika ia berkata, Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tidak layak masuk surga. Wala akwa 'alan naril jahimi. Dan kalau engkau masukkan aku dalam nerakamu, aku tak sanggup, aku tak kuat. Maka kalaulah kita dipilihkan dengan dua pilihan, masuk surga kita bilang tidak layak, masuk neraka kita jawab tidak sanggup, maka tentu kedua hal ini sulit untuk diputuskan. Tapi itulah hebatnya Abu Nawas. Lantas ditanya, wahai Abu Nawas, apa sesungguhnya yang engkau inginkan? Fahabli taubatan
waghfir dzunubi. Ya Allah, aku ingin kepadamu supaya engkau mengampuni dosa-dosaku, menerima taubat yang aku lakukan kepadamu, dan berilah aku rahmat dan keridhoanmu. Maka tentu ketika dosa sudah diampuni, taubat kita telah Allah terima, insya Allah rahmat dan ridhonya pun Allah akan berikan kepada kita. Dan kalaulah rahmat ridha Allah telah Allah berikan kepada kita, maka tentu tidak ada satu balasan apapun yang setimpal yang bisa Allah berikan kepada kita, kecuali Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, maka inilah 3 tujuan hidup jangka panjang yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya kita kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari sama-sama kita berusaha untuk bisa menikmati manisnya beribadah kepada Allah. Perbaikilah hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dengan menjadikan setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebagai kebutuhan hidup. Jangan pernah kita menjadikannya sebagai sebuah beban hidup. Insya Allah kita akan menikmati manisnya beribadah. Yang kedua, tujuan hidup jangka panjang itu adalah bagaimana agar kita bisa mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Dan kata kuncinya adalah perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, atau yang biasa disebut dengan istilah hablum minan nas. Dan yang ketiga, untuk kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah, maka tentu dengan menjadikan alam semesta titipan Allah ini sebagai jembatan, wasilah yang akan mengantarkan kita untuk bisa lebih dekat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah kita hari ini. Semoga hati kita semakin terjaga dan kita bisa ketemu kembali dalam program Menjaga Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.